Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Kiki dan rekan-rekan. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan pembuatan simplicia jahe atau yang juga dikenal sebagai gingiberis rhizoma. Kelompok kami yang beranggotakan Alvio Danita, Ari Mujiono, Noval Resmi Pratama, Rizka Agustina, Yuniar Dwinanda, Yudhistira Wijaya, dan saya sendiri Muhammad Sidik. Next. Pertama-tama, mari kita bicara tentang asal-usul dari tanaman jahe. Gingiber adalah genus tanaman asli Asia Tenggara, terutama di Thailand, Tiongkok, anak benua India, dan Papua. Ini berisi jahe sejati, tanaman yang ditanam di seluruh dunia karena nilai obat dan kulinernya. Yang paling terkenal adalah Z. officinale. Jahe atau dalam istilah ilmiahnya Gingiber officinale adalah salah satu tanaman obat yang telah digunakan sejak zaman kuno. Jahe berasal dari Asia Tenggara dan telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Jahe sendiri memiliki rimpang yang digunakan sebagai bahan dasar berbagai produk, mulai dari kuliner hingga obat-obatan. Rimpang jahe memiliki aroma yang khas dan rasa yang hangat. Aroma ini berasal dari senyawa volatil seperti zengeron, sogaol, dan gingerol. Sementara rasa hangat berasal dari senyawa non-volatil seperti gingerol dan sogaol. Kelompok kami mendapatkan sampel jahe ini dari daerah Pringsewu. Sumber jahe dari Pringsewu sendiri berasal dari petani-petani lokal yang menanam dan memelihara tanaman ini selama berbagai generasi. Mereka biasanya menanam jahe di lahan pertanian mereka, seringkali sebagai tanaman di sela-sela antara tanaman lain seperti kopi atau coklat. Petani di Pringsewu biasanya menggunakan metode budidaya tradisional dalam menanam jahe. Mereka memilih rimpang jahe yang sehat dan kuat sebagai bibit, lalu menanamnya di lahan yang telah disiapkan ya. Jahe biasanya dipanen setelah 8 sampai 10 bulan. Klasifikasi tanaman jahe sendiri, nama tanamannya jahe, nama latinnya Gingiber officinale, nama lokal Alia dari Aceh, Being dari Gayo, Bahing dari Batak Karo, Sipodeh dari Minangkabau, Jahi dari Lampung, Jahe dari Sunda, Jahe dari Jawa dan Bali, Jai dari Madura, Melito dari Gorontalo, Graka dari Ternate, dan sebagainya. Nama simplicianya sendiri Gingiberis rhizoma. Jahe merupakan tanaman berbatang semu, tingginya sekitar 30 cm sampai 1 meter untuk batangnya. Tidak bercabang, tersusun atas lembaran pelepah daun, berbentuk bulat, berwarna hijau pucat, dan warna pangkal batang kemerahan. Akar jahenya sendiri berbentuk bulat, ramping, berserat, berwarna putih, sampai coklat terang. Next. Jahe sendiri memiliki kandungan kimia. Rimpang jahe mengandung senyawa kimia antara lain oleoresin, minyak atsiri, gingerol, sogaol, gingeron, pati, serat, vitamin, dan mineral. Jahe memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaatnya diantaranya meredakan mual muntah. Jahe telah lama digunakan untuk meredakan mual muntah, termasuk mual muntah akibat morning sickness pada ibu hamil,
mual akibat kemoterapi, dan mual pasca operasi. Selain itu juga mengurangi peradangan dan nyeri. Jahe memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri. Ini biasanya sangat membantu bagi orang-orang yang kondisinya seperti osteoartritis atau rematik. Yang selanjutnya, meningkatkan pencernaan. Jahe juga dapat membantu meningkatkan pencernaan dan mengurangi rasa sakit di perut. Jahe juga dapat membantu mengurangi gejala sindrom iritasi usus besar. Yang selanjutnya, membantu mengelola gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe membantu mengelola gula darah yang bisa bermanfaat bagi orang dengan penyakit diabetes. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan jantung. Jahe juga dapat membantu mengurangi kolesterol dan trigliserida dalam darah yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Untuk yang selanjutnya mungkin memiliki potensi anti kanker ya. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa jahe mungkin memiliki potensi sebagai agen anti kanker. Tetapi penelitian lebih lanjut masih diperlakukan lebih dalam ya tentang penelitian ini. For your information, jahe juga memiliki nilai budaya yang tinggi di berbagai negara Asia. Jahe digunakan dalam upacara atau tradisi, misalnya di Indonesia, jahe digunakan dalam jamu dan berbagai masakan tradisional. Next. Ya, kami akan menjelaskan tahap pembuatan simplisia jahe yang meliputi pemilihan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, dan yang terakhir pelabelan. Berikut deskripsi tentang proses pembuatan simplisia jahe sendiri ya. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Kami memilih rimpang jahe yang sehat dan kuat sebagai bahan baku. Rimpang yang baik biasanya berwarna kuning cerah, keras, dan beraroma kuat. Yang kedua, sortasi basah. Setelah dipanen, rimpang jahe akan disortir untuk memisahkan yang baik dan buruk. Rimpang yang busuk, berjamur, atau rusak akan dipisahkan dan dibuang. Yang ketiga, pencucian. Rimpang jahe yang telah disortir kemudian dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan tanah yang menempel. Yang keempat, perajangan. Setelah dicuci, rimpang jahe akan dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Ini dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan. Yang kelima, proses pengeringan. Potongan jahe kemudian dikeringkan, biasanya dengan sinar matahari langsung atau menggunakan mesin pengering seperti oven. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa hari yang tujuannya untuk mengurangi kadar air dalam rimpang jahe. Yang keenam, sortasi kering. Setelah kering, jahe akan disortir kembali untuk memisahkan potongan yang sudah kering sempurna dengan yang belum. Potongan yang belum kering sempurna biasanya akan dikeringkan lagi, dijemur lagi. Yang ketujuh adalah pengemasan. Jahe yang sudah kering kemudian dikemas dalam kantong atau wadah yang kedap udara. Ini dilakukan untuk menjaga kualitas jahe dan mencegah kontaminasi. Yang terakhir, pelabelan. Setelah dikemas, jahe akan dilabeli dengan informasi seperti nama produk, tanggal produk, dan tanggal kadaluarsa ya. Label pada produk termasuk simplisia jahe biasanya berisi informasi penting yang perlu diketahui oleh konsumen. Beberapa informasinya yaitu yang pertama, nama produk. Nama produk harus jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Untuk simplisia jahe biasanya ditulis simplisia jahe atau jahe kering saja. Yang kedua adalah daftar bahan. Meskipun simplisia jahe biasanya hanya terdiri dari jahe, tetapi jika ada bahan tambahan lain harus dicantumkan juga di sini. Yang ketiga, berat bersih. Berat produk dalam kemasan biasanya dalam gram atau kilogram. Yang keempat, tanggal produksi dan kadaluarsa. Informasi ini penting untuk mengetahui seberapa segar produk dan kapan produk tersebut tidak aman lagi untuk dikonsumsi. Yang kelima, instruksi penyimpanan.
petunjuk tentang cara menyimpan produk agar tetap dalam kondisi baik. Yang keenam, informasi produsen, nama dan alamat produsen, serta cara untuk menghubungi mereka jika konsumen memiliki pertanyaan atau masalah. Yang ketujuh, kode lot atau batch. Kode unik yang diberikan kepada setiap batch produksi ini membantu produsen melacak produk jika ada masalah kualitas. Yang kedelapan, klaim kesehatan. Klaim kesehatan ini jika diperlukan ya, jika produsen membuat klaim kesehatan tentang produk seperti membantu pencernaan atau mengurangi peradangan. Ini harus dicantumkan di label. Yang paling penting label itu adalah cara produsen berkomunikasi dengan konsumennya. Sebagai konsumen penting untuk selalu membaca label sebelum membeli atau menggunakan produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.